Ngopi dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast. Hari ini tanggal 25 Mei 2024, episode ke-11 ya. Di topik kali ini adalah topik yang mungkin bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang belum menikah ataupun yang sudah menikah gitu ya. Jadi di video kali ini saya pengen membahas sebuah hal yang harus kita lurusin nih dalam finansial keluarga. Saya bersama istri juga sedang belajar juga dalam mengelola finansial keluarga dan barangkali bisa menjadi referensi atau barangkali teman-teman relate juga ya ternyata, atau menjadi sebuah insight baru ya dan bisa diaplikasikan ke keluarga masing-masing. Karena saya percaya finansial keluarga satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda, tidak pernah yang benar-benar sama ya. Jadi kondisi itu menyesuaikan lah, dan kurang lebih topik-topik ini bakal kita bahas dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa topik finansial keluarga ini menjadi sangat-sangat penting, terutama untuk keluarga baru? Karena masalah keluarga itu muncul juga dari finansial, Pak. Karena sejatinya hubungan keluarga kita sama istri kita itu bukan dalam hak dan kewajiban aja, tetapi hubungan yang berpartner ya, hubungan antara partner. Jadi ketika suami membutuhkan istri, istri bisa membantu, istri membutuhkan suami, istri bisa membantu. Ketika masing-masing memiliki tujuan harus dikomunikasikan satu persatu. Nah, kemudian kita masuk nih ke topik yang pertama. Yang pertama adalah apakah benar uang suami itu punya istri dan uang istri itu sepenuhnya milik istri? Saya melihatnya dari ini ya, dari sudut pandang agama. Memang benar uang istri itu sepenuhnya milik istri karena istri itu tidak memiliki tanggungan gitu. Jadi apa yang dihasilkan itu sepenuhnya milik dia. Kemudian untuk suami itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa enggak? Contohnya gini, uang yang sepenuhnya milik istri itu adalah uang yang suami cari untuk nafkah keluarganya. Nafkah ini meliputi kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga. Itu benar, jadi uang suami adalah uang istri. Tapi di kondisi-kondisi tertentu, suami itu pun berhak juga memegang uang karena suami kan memiliki tanggungan gitu ya. Kalau bisa dibilang memiliki tanggungan. Dia menanggung mungkin orang tuanya, dia mungkin menanggung adik-adiknya, ataupun dia juga harus memegang uang karena kondisi pekerjaan. Jadi semisalnya dia mau pergi keluar kemana gitu, kemudian atau bannya tiba-tiba bocor atau ada kendala di jalan, toh dia memegang uang gitu. Jadi di situ bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau saya pribadi, uang suami adalah uang istri. Dan kemudian nanti suami minta aja ke istri gitu ya. Karena kami rasa uang yang kami hasilkan itu memang benar-benar ngepas sama kebutuhan keluarga. Jadi ya itu yang saya bilang, kita modifikasi dikit lah, kita sesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Jadi itu yang harus dilurusin dulu tuh. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Karena jangan sampai suami ini merasa kalau istri yang menghasilkan uang atau mencari uang juga tidak mau membantu keluarga dengan uangnya gitu. Nah, itu menurut saya itu merupakan hal plus ya, nilai plus. Kalau istri kita itu pengen membantu keuangan keluarga, itu nilai plus. Jadi terima kasih buat istri-istri di luar sana yang mungkin membantu Pak Su dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah prioritas dalam keluarga itu apa aja. Misalnya cita-cita suami atau cita-cita istri itu kedepannya pengen apa gitu ya, pengen rumah, pengen membeli kendaraan, atau prioritas-prioritas lain kayak mungkin mau kuliah, mengejar S2, S3 dan lain sebagainya. Nah, itu dikomunikasikan.
Karena prioritas ini memang harus disiapkan, jangan sampai kondisi finansial kita yang tanpa prioritas itu uang itu ngerasanya cepet banget menguap. Kalau kita nggak pasang prioritas itu, uang nggak tahu dia rembes kemana. Dan prioritas ini menjadi rem ya kadang-kadang buat kita agar tidak sembrono dalam mengelola pengeluaran kita gitu ya. Jadi tentukan dulu prioritas dalam keluarga. Yang ketiga adalah pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Contoh misalnya dalam rumah tangga itu hanya Pak Su aja yang mencari nafkah. Jadi bagi aja Pak Su mencari nafkah, istri mengelola rumah. Atau enggak semisalnya suami istri sama-sama bekerja, ya sudah itu nanti tinggal dibagi aja job desk-nya. Ya kalian tahulah kadang mungkin ibu yang nganterin anak sekolah, nanti bapaknya yang ngambil, atau enggak ibu yang belanja keperluan rumah, nanti suami yang isah-isah gitu ya, atau beres-beres rumah. Nah itu dikomunikasikan aja antara suami dan istri. Kemudian yang keempat adalah prinsip utang piutang. Ini krusial, cukup memusingkan juga. Kalau saya pribadi di keluarga kami itu nggak pengen untuk memberikan piutang ya, dan juga kita sejauh ini nggak mau ngutang gitu, karena menurut kami ya utang itu bukan kita nggak mau minjem, tapi banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita tuh berpikir beribu-ribu kali untuk mau minjamin uang ke entah keluarga, entah ke sanak saudara. Itu kita masih nanti dulu lah ya. Kemudian untuk utang tuh kita juga masih dalam dilema ya, terutama kayak kita pengen apakah KPR itu benar-benar kita butuhin gitu ya, apakah kita ini harus KPR dulu baru bisa punya rumah atau seperti apa gitu ya. Nah itu kita masih pikirin sampai sekarang. Jadi karena prioritas kita belum kita tentuin, ya udah kita uangnya ditabung aja dulu biar nggak lari kemana-mana. Karena utang piutang tuh bisa jadi permasalahan juga buat kita, karena kadang orang minjemnya tuh kayak kita kasihan banget, tapi kalau ditagih sulitnya Masya Allah. Jadi mau itu kerabat ataupun teman, mungkin untuk beberapa jumlah yang sangat besar kami dari keluarga pun agak menghindari utang piutang. Nah itu teman-teman silahkan diskusi kalau memang bisa mengutangkan orang, nah kira-kira berapa persen dari penghasilannya, atau dibudgetin atau seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah tanggungan. Barangkali kita familiar banget dengan kata sandwich generation, artinya generasi-generasi yang menanggung orang tua dan juga menanggung adik-adiknya. Dan itu harus diomongin sama pasangan ya. Meskipun kita laki-laki, kita punya tanggung jawab terhadap orang tua, kita punya tanggung jawab kepada adik-adik. Karena kita tuh sebenarnya adalah partner bersama istri, itu tetap harus dikomunikasikan. Jadi harus dibudgeting dulu, atau memiliki pos-pos tertentu yang harus disiapkan setiap bulannya, agar semua itu transparan, agar semua itu enak, nyaman. Dan ketika kita udah berkeluarga itu, yang paling penting itu sebenarnya adalah keluarga kita sendiri gitu. Bukan kita mau meninggalkan keluarga kita yang lama atau kita nggak mengurus keluarga yang lama, tapi dari pondasi keluarga kita lah kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Kita bisa membantu keluarga lebih banyak apabila keluarga kita pun udah terurus dengan baik. Kebutuhan keluarga kita sendiri pun udah terurus dengan cukup. Dan dari sana pula kita juga akhirnya paham bahwa ya semuanya ini tinggal kita komunikasikan. Kita ibaratnya berakrobat bersama istri untuk
untuk melalui cobaan-cobaan itu, ujian-ujian itu gitu ya. Jadi saya ulangi lagi dari awal beberapa hal yang mungkin diluruskan dalam finansial keluarga. Yang pertama adalah uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah sepenuhnya uang istri. Nah, itu dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah prioritas dalam keluarga itu apa? Yang ketiga adalah pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah prinsip utang piutang, dan yang kelima adalah tanggungan. Jadi itu yang harus diobrolin ya antara kita dengan istri kita gitu. Atau enggak teman-teman yang barangkali ingin merencanakan menikah, hal ini bisa menjadi topik di dalam obrolan kalian selagi mempersiapkan pernikahan. Oke, sekian dari saya Om Ben. Sampai ketemu di Selepas Sore Podcast episode berikutnya. Terima kasih atas atensi dan pendengar semuanya udah mengikuti Selepas Sore hingga episode saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.